Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ranum Channel. Oke, kali ini saya akan mencoba membacakan sebuah artikel tentang saat-saat terakhir Nike Ardila. Oh ya, Sofiatun Wahyuni merupakan sosok asisten sekaligus manajer almarhumah, sekaligus orang yang terakhir bersama almarhumah. Sofiatun Wahyuni menceritakan awal pertemuan dengan almarhumah ketika beliau berkunjung ke rumah Nina, temannya. Nina sendiri merupakan saudara Nike, kalau tidak salah dari jalur sang ayah nih guys. Saat awal pertemuan beliau dengan almarhumah, Sofiatun begitu kaget dan tidak percaya kalau sosok artis yang besar dan terkenal, sangat humble dan sangat baik hati, jauh dikatakan sombong. Bahkan Sofiatun tidak percaya kalau ia bakal bertemu dengan Nike Ardila. Sontak Nike kemudian mengajak Nina dan Sofiatun untuk makan nih guys. Dan tanpa ragu, kemudian Nike mengajak Sofiatun untuk pergi ke Jakarta, yaitu untuk rekaman nih guys. Tapi karena terkendala besok ada ujian, Sofiatun pun mengatakan mungkin lain kali saja. Dan waktu itu, setelah beberapa lama tidak ketemu, kemudian Nina bilang ke Sofiatun kalau Nike cariin kamu terus. Dan kemudian mereka berdua pergi ke rumah Nike. Dan alangkah terkejutnya almarhumah melihat mereka berdua. Jadi deh rame. Menurut Sofiatun senang sih, seperti bertemu teman yang sudah kenal 100 tahun lamanya. Dan pas hari itu Nike mau rekaman ke Jakarta. Saya pun ikut. Terpaksa deh, menurut Sofiatun besoknya harus bolos sekolah. Dan setelah itu Nike dan Sofiatun lama tidak bertemu lagi nih guys. Dan kemudian Nina bilang kalau Nike cariin lagi. Langsung saat habis ujian, Sofiatun pun berkunjung ke rumah Nike. Dan di saat itu Nike langsung bilang, "Tun, kamu mau nggak bantuin saya jadi manajer gitu?" tanya Nike. Tanpa ragu Sofiatun pun bilang, "Ya, saya mau." Kemudian almarhumah tanya lagi, "Benar nih, saya nggak mau loh yang setengah-setengah." Dan Atun pun meyakinkan kalau ia mau dan mau sekali. Menurut Atun, Sabtu dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, Keke baru pulang syuting Trauma Marisa. Setelah itu kami pulang ke rumah Jalan Mangga, di rumah kontrakan Nike yang ada di Jakarta. Kemudian pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita berangkat ke Bogor untuk syuting Warisan 2. Setelah selesai, kita langsung pulang ke Bandung, rumah orang tua Nike. Malam pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, kami pergi ke Hotel Jayakarta untuk jemput Edi Bokel dan Ari Sihasale. Kemudian di sana kita ngobrol sebentar karena banyak teman dan sahabat ada di sana. Dan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, Nike, Sofiatun, Ari dan Edi bersiap untuk pulang nih guys. Tapi ternyata ban mobil Nike kempes. Dan kemudian almarhumah meminta bantuan kepada Denny, salah satu sahabatnya, untuk menggantikan ban cadangan. Dan Denny berpesan kepada Nike untuk berhati-hati karena ban yang dipasang ukurannya jauh dari standar. Sebelum pulang, ternyata mereka semua masih sempat untuk makan di
restoran Kintamani. Di sana ia bertemu lagi dengan rombongan Denny. Dan selesai makan pukul 4 waktu Indonesia Barat, kita kembali ke Hotel Jayakarta untuk mengantar Edi Bogel dan Ari Sihasale. Di sana kita bertemu dengan Gugun Gondrong dan ngobrol sebentar. Sekitar pukul 5:30 kita pamit pulang. Dan waktu di perjalanan saat pulang, banyak sekali keanehan pada Nike. Tiba-tiba Nike bertanya kepada Atun, "Tun, kalau saya sudah tidak ngetop lagi, gak kaya lagi, kamu masih mau gak ikut sama saya?" Kemudian Safiatun pun menjawab, "Mau dong ke, saya mah gak lihat gitu-gituan." Nike pun diam dan kemudian tanya kembali, "Bener nih Tun?" Atun jadi heran, tapi saya jawab juga, "Ya bener dong ke." Malah dia tiba-tiba berhentiin mobilnya. Terus dia bilang, "Kamu turun aja deh di sini. Kalau kamu gak yakin, Nike bisa kok berangkat sendiri." Safiatun pun bersikeras tetap menjawab, "Enggak. Atun akan ikut kemanapun Keke pergi." "Udahlah Ke." Kemudian Keke pun tersenyum dan memeluk saya. Kemudian pas waktu di Jalan Riau, Nike bermaksud menyusul kendaraan sedan merah yang ada di depannya. Tapi sedan itu enggak ngasih jalan, malah tambah kencang. Nike pikir karena masih pagi dan jalan masih sepi, mobilnya akan mampu melewati kendaraan itu. Di depannya ada mobil TAF yang keluar dari arah kiri. Nike kaget, langsung belokin setir ke arah kiri. Dan ternyata spontan Nike belokinya terlalu banyak. Setelah menghantam tong sampah, Nike pun melihat mobilnya akan menghantam pagar dan mengarah ke tubuh saya. Nike langsung memeluk saya, berusaha melindungi saya, dan bruk, terjadilah benturan keras. Safiatun cuma ingat almarhumah memeluk saya. Almarhumah benar-benar orang yang sangat baik. Saya melihat dia pasrah dan tangannya terangkat. Kemudian Safiatun pingsan, dan saat ia sadar, ia baru tahu kalau ia sudah berada di rumah sakit. Kemudian ia bertanya, bagaimana dengan keadaan Nike? Pihak keluarga Safiatun mengatakan, Nike sudah ditolongin dan sedang dirawat. Tapi keluarga Safiatun mengatakan, Nike berada di rumah sakit berbeda karena luka yang dialami Nike berbeda dengan yang dialami Safiatun. Safiatun pun sedikit lega, tapi ada kejanggalan karena di luar banyak sekali wartawan. Dan setiap kawan yang menjenguk Safiatun, saya tanya apakah sudah menjenguk Nike. Malah semuanya diam, seperti canggung dan kemudian keluar kayak gimana gitu. Akhirnya pas tanggal 21 Maret, ada ibu-ibu berkunjung jenguk pasien sebelah. Dikiranya saya tertidur, kemudian keceplosan kalau bilang, "Oh, yang sebelah itu Safiatun ya?" Syukurlah masih bisa tertolong. Namun sayang, Nike meninggal di tempat. Safiatun pun teriak lalu panggil keluarga beliau. Ia marahi semua orang yang berbohong. Saya tanya, mereka gak bisa jawab.
tapi mereka masih meyakinkan kalau Nike masih baik-baik saja. Akhirnya saya disuntik dan tertidur. Begitu sadar, saya langsung tanya Denny BIP, satu-satunya orang yang bakalan terus terang bagaimana keadaan Nike sebenarnya. Sofiatun meminta kepastian. Apakah Nike masih hidup atau sudah tidak ada? Kawannya menjawab, apaan sih Tun? Nike itu baik-baik saja. Tapi Sofiatun menangkap keraguan dalam kata-katanya. Lagi pula ia sebentar di sekitar saya dan kemudian keluar. Akhirnya ada seorang pastor datang, kemudian berdoa dan mengusap wajah saya dan berbisik ke telinga saya kalau Nike sudah tidak ada. Kemudian saya lemas dan kembali histeris. Hari itu juga Sofiatun minta pulang. Dia bisa gila kalau di sini terus. Malamnya Sofiatun langsung ke rumah almarhumah. Sofiatun sedih karena sahabat terbaik telah pergi untuk selamanya. Keke begitu baik, cerewet, lucu, ramah. Susah senang, wajahnya selalu tertawa. Sofiatun bilang, gak akan ada lagi yang bisa ngomelin dia, nyubitin dia. Gak ada yang teriakan, Atun. Ya sangat merasa kehilangan. Yang tenang ya, Atun akan selalu ingat dan selalu mendoakan Keke. Atun sayang Keke, tapi Atun sudah rela. Semoga Keke tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih, dan tunggu video menarik lainnya. Maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.